Tunggu dulu. Ajaran yang kayak gini kami nggak pernah lah ya. Nih, yang cukur-cukur bulu ini nggak ada ya. Kami nggak ada. Ini nggak ada ya. Nggak ada. Oh, cukur-cukuran gini, maaf ya Karyana, kami juga nggak ada. Ya itu kira-kira itu dapat ilham dari mana ya? Yang cukur-cukuran gitu ya? Cukur kudus, gitu kan? Itu Nora. Puas-puasin aja, puas suka-sukamu. Ya. Itu orang Itu pendeta. Mana aja membalas. Itu Nora. Ku tanya dulu ke Itu Nora. Ku tanya dulu ke ya Itu Nora. Bagaimana yang Ariana mana di-mute lebih aja baik? dulu. Iya, bagaimana lebih baik kita menuhankan Tuhan yang hadir, yang mengambil rupa manusia, atau Tuhan yang dalam mengambil rupanya wujud batu? Yang mana lebih baik? Kalau Tuhan saya punya bulu jembut, apa bedanya Tuhan saya dengan kamu? Kalau Iya, Tuhan aku saya punya bulu bertanya. jepit, Tuhan saya punya kelamin sama dengan Begini bapakku, loh, Kak. untuk apa gunanya? Itu Nora, aku cuma bertanya, yang mana lebih baik Tuhan yang menjanjikan dirinya akan menyatakan dirinya bahwa dia itu ada Tuhan yang ada mengambil rupa manusia dan menyatakan dirinya, daripada Tuhan. Sekarang saya tanya kamu. Oke, saya jawab. Yang mengarahkan umatnya dalam kiblat batu, bagaimana? Yang mana lebih baik? Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu mengatakan seperti itu Tuhan saya kan, kira-kira panjang bulu jembut kamu dengan bulu jembut Tuhan kamu sama nggak panjangnya? Kak, itu Nora, jangan bilang gitu, nanti kena apa? Kalau kamu mau mengajak saya untuk menghujat, saya juga bisa. Saya begini loh, manusia pasti punya bulu. Manusia punya bulu. Kalau kamu mau mensandingkan Tuhan saya dengan Tuhan kamu, tidak level. Tuhan saya tidak perlu ada bulu, Tuhan saya tidak perlu Tuhan saya tidak perlu pipis, nggak perlu. Nggak perlu Tuhan saya kayak gitu, capek kali. Kamu nggak nyadar Tuhan kamu waktu bayi diceboin. Tuhan kamu membutuhkan manusia. Tuhan saya tidak perlu ada manusia. Tuhan kamu butuh manusia loh. Buktinya waktu dia bayi dia nggak bisa makan sendiri. Dia harus disusui oleh ibunya. Kalau kamu mau mengajak saya untuk saling hujat-hujatan, saya tidak perlu menghujat. Karena apa? Tuhan kamu manusia yang dimana kodratnya manusia melakukan kemanusiaannya. Gitu ya. Kalau untuk mau menghujat-hujatan, tidak perlu. Gitu loh. Halo, selamat malam. Bagaimana kamu, Sosis? Halo Sosis, bagaimana tadi malam? Sosis sama Naman tadi malam ya? Sosis yang diserupakan Halo, itu ternyata Nora sosis. Aritona. Sosis ya, yang diserupakan itu sosis ya. Si Gimana, Juma nggak sosis? bisa bahasa Yunani, dia baca Sosis sama saus. Memalukan. Sosis dia. Lu bisa nggak baca Quran, Nora? Aku mau tanya dulu, kamu bisa baca Quran nggak? Nora, kau bisa baca Quran? Kalau saya Nah. bisa baca Quran, emang kenapa? Iya, aku mau tes kamu dulu. Bisa nggak baca Quran? Oke, emang kamu bisanya baca apa? Saya nanya kamu bisa baca Quran Nah, nggak? saya akan tunjukkan Al-Quran saya. Kamu bisanya baca apa? Kita harus apa dong? Harus sama. Iya, kamu dulu. Saya tes dulu. Saya tes bahasa apa? Kamu bahasa bisanya Alkitab. baca apa? Kamu bisanya baca apa? Bentar, sabar, tenang. Saya bisa baca original teks kitab saya. Kau bisa nggak bahasa Tunjukkan Ibrani? kitab kamu. Tunjukkan kitab kamu menggunakan original. Saya akan tunjukkan Al-Quran Oke. saya. Oke, mana? Coba ya, saya tanya dulu, kamu bisa baca Quran nggak kamu? Ya, saya bisa baca. Coba dulu lah. Kamu Ya. tunjukkan dulu. Kita sama-sama Coba tunjukkan kitab dulu, kita baca yang menggunakan dulu ini. original. Coba. Baca dulu Coba. Al-An'am 101 ini. Coba Tunggu dulu. silakan. Ya, kitab kamu dulu. Mana Coba kitab kamu? dulu. Kitab kamu. Saya minta kitab Aku kamu. nanya dulu kamu. Saya minta Coba. kitab kamu. Saya minta kitab kamu. Santai Saya nggak dulu, tahu. santai dulu, Saya santai nggak dulu. menggunakan. Saya nggak menggunakan HP Santai untuk kitab dulu, saya. santai dulu. Tunjukkan kitab kamu. Coba. Silakan baca dulu. Jangan. Harus apa dong? Harus bisa kita seimbang ya. Saya ambil Al-Quran, saya buka Al-Quran, saya tunjukkan di depan layar, saya bacakan originalnya. Kau tunjukkan original Bible kau. Begitu baru. Kalau hanya download saja original, untuk apa? Saya buka Al-Quran saya menggunakan bahasa Arab. Kau tunjukkan kamu punya Bible yang menggunakan bahasa original. Itu baru oke. Sama-sama punya kitab original. Itu baru mantap.
Kalau kau hanya menunjukkan dari download kau punya Bible, emangnya kau ke gereja baca Bible kamu emang pakai bahasa Yunani? Kalau kami ke masjid ataupun apa baca Al-Quran memakai bahasa Arab. Gitu loh. Saya nggak takut. Hanya membaca Al-Quran insya Allah. Insya Allah. Kalau baca Al-Quran. Nah, kamu tunjukkan kitab kamu yang menggunakan bahasa original. Saya minta dong. Gitu. Kita harus sama ya, harus compare ya, harus sama, seimbang. Saya ambil Al-Quran saya, kamu ambil kitab kamu, yang katanya kitab kamu menggunakan bahasa original. Itu baru keren. Kalau hanya di-download saya pun juga bisa. Gitu. Ya, Abdul. Halo, Abdul. Halo, selamat malam Bunda Nora, Bunda Karyana. Agama apa, Bang? Aduh, saya teh agamanya Oten, Kristen. Oh, oke. Silakan, Bang. Ini untuk Bunda Karyana sih, bukan untuk Ito Nora. Ya, silakan. Bunda Karyana, Bunda tadi agak Bos, kurang. aku mau jalan dulu ya. Makasih ya Nora, semua atas hujatanmu, thank you. Oh, saya nggak mau hujat. Kamu Mana hebat. saya mau hujat? Lah, Oke, Bunda Karyana Perasaan kok Dede langsung Karyana pergi? aja. Ya, langsung pergi. Iya, Dede Karyana mau apa dia? Mau ketemu sama si Ulus. Oh, enggak. Tadi saya mau bilang ke dia sebenarnya dia masih kurang sabar ngelayanin Bunda Nora. Harusnya dia harus lebih sabar lagi. Nggak perlu. Ngerti, Kalau Kristen gitu. itu nggak butuh kesabaran. Bullshit kalau kesabaran. Lah buktinya ada yang naik aja udah menghujat-hujat. Tapi kalau Bunda Karyana tadi tuh sabar sebenarnya. Kalau yang tadi hujat-hujat Nah, ya. sabar dengan kedodolannya. Enggak juga sih, Tonora. Iya, Bang. Sabar dengan kedodolannya. Iya, saya terima gitu. Saya tadi ngikutin sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Itu Nora kan pengertiannya hanya sampai situ. Enggak, Kita saya hanya pengertiannya bisa saya mendoa. sudah terlalu panjang. Udah tamat saya pengertian di dalam Bible. Orang Bible pakai bahasa Indonesia kok. Iya. Oke ya, Bible itu itu pakai bahasa aja Indonesia. Tonora. Silakan lanjut. Saya gantian nama yang lain. Makasih. Oke, Abang. Terima kasih. Ya, Arianto. Arianto Pita. Open cam kau. Iya. Belum bisa dibuka. Udah bisa, udah saya undang kau buka. Banyak kali bohongmu. Selamat 5 ambil ya CO sekarang aku kasih ke banyak Apa topiknya ini? Topiknya apa ini? Topiknya adalah kenapa wanita pesundal duluan masuk surga? Hah? Hah? Wanita duluan masuk surga. Wanita pesundal duluan masuk surga. Oh, anime di mana ayatnya? Wanita pesundal duluan masuk surga. Loh, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu. Mendahului. Berarti dia artinya didahulukan. Oh, begitu. Ya. Oh. Kenapa begitu? Mana ayatnya? Di mana dia? Ayat mana? Coba baca dulu dong. Ya Allah ya Robbi. Ari. Woi, On cam, kau Ari, open on cam cam, kalau Ari. tidak turun kau. On cam. Kau open cam cepat. Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir. Kata Yesua kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Elohim. Nah, pertanyaan saya, perempuan sundal kenapa didahulukan? Gak adil dong sama Iyalah. orang yang mencuri,
pemabuk, pembunuh. Gak adil dong, padahal mereka juga bertobat. Tapi kenapa perempuan sundal yang didahulukan? Ya, itulah kalau bertobat. Semuanya bukan cuma perempuan pembumbun pun juga dia bertobat. Tapi kenapa perempuan sundal ini yang didahulukan? Kenapa nggak sama-sama aja dengan perempuan-perempuan lain yang melakukan kejahatan tapi mereka juga bertobat gitu loh. mana coba ayatnya, aku mau baca di mana, kitab mana? Matius 21 nomor 31. Matius 21 nomor 31. Ya. Matius 21 nomor 31. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata. Matius 21 ayat 31. Iya. Ini. Bacalah. Tuh. Perumpamaan dua, ini perumpamaan ini. Perumpamaan dua Aku orang anak. baca aja memang Dan perumpamaan. Baca aja sesungguhnya. Baca aja. Iya, dan bagaimana kali ini agaknya menurutmu seseorang mempunyai dua anak dan setelah datang Baca aja yang kepada 31-nya. Udah tahu itu ceritanya perumpamaan. Tapi baca aja sesungguhnya, ini sesungguhnya. Apa dikatakan Jesus? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya aku berkata kepada bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Sebab Yohanes telah datang kepadamu dalam jalan-jalan kebenaran dan kamu tidak mempercayai dia, namun para pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan sekalipun melihat kamu tidak menyesal lalu percaya kepadanya. Ini begini. Begini. Iya memang. Iya, Kalau dia bertobat dan percaya kepada Yesus Masya ya didahulukan. Tetapi kalau ada dia perempuan, bertobat, kalau ada perempuan pembunuh, dia juga bertobat, dia percaya. Siapa yang duluan masuk? Perempuan sundal atau perempuan pembunuh? ya dua-duanya selamat asalkan tapi begini syaratnya. Menurut tapi Matius 21:31, yang duluan masuk surga walaupun mereka sudah bertobat, itu siapa yang didahulukan? Iya, tapi syaratnya begini. Kalau kami di Kristen begini. Sekarang begini, Arianto, dengar. Ari, dengar. Ada dua wanita yang kejahatannya, satu dia seorang wanita pesundal, pelacur, yang kedua dia seorang wanita pembunuh. Mereka sekarang sama-sama tobat, sama-sama percaya. Iya. Kira-kira menurut Matius 21:31, yang di antara dua perempuan yang penjahat ini, siapa yang duluan masuk surga? Yang duluan masuk surga bertobat dan percaya kepada Tuhan Yahweh Yesus Masya. Menurut Matius 21:31, yang duluan masuk surga itu siapa kata Yesus? Nanti udah saya baca 21. Ya. Enggak, harus dibaca semua dulu. Matius 21 ayat 31. Nanti saya baca semua dulu, nanti sabar. Dan bagaimana kali ini agaknya? Menurut masih orang mempunyai dua anak dan setelah datang kepada yang pertama dia berkata, "Hai anak, pergilah hari ini. Bekerjalah dalam kebun anggurku." Dan saya menanggapi dia berkata, "Aku tidak mau," namun akhirnya dengan menyesal pergilah dia. Dan setelah datang kepada yang kedua dia mengatakan seperti itu juga. Dan seraya menanggapi dia berkata, saya Tuhan, tetapi dia tidak pergi. Siapa dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepadanya yang pertama. Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepada bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Sebab Yohanes telah datang kepadamu dalam jalan kebenaran dan kamu tidak mempercayai dia. Namun para pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Sebab Yohanes telah datang kepadamu dalam jalan kebenaran dan kamu tidak mempercayai dia. Namun para pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan sekalipun melihat kamu tidak menyesal lalu percaya kepadanya." Ya begini. Siapa yang maksudnya di sini Nora, siapa yang bertobat dan percaya kepada Yesus Masya akan diselamatkan. Tetapi kalau bertobat, sekarang saya tadi udah buat dua contoh. Ari saya buat dua contoh. Ada dua perempuan, satu pelacur, satu seorang pembunuh. Dua-duanya bertobat dan percaya kepada Yesus.
Menurut Matius Iya. 21:31, yang didahulukan masuk surga ini siapa di antara dua perempuan ini? Dua-duanya masuk, Di dua-duanya. mana tertulis dua-duanya? Matius 21:31, siapa yang dikatakan duluan masuk surga? Kan dua-duanya percaya. Di mana tertulis dua-duanya? Sungguhnya aku Pembaca berkata dulu kepadamu, Matius para pemucika dan para 21:31. pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan. Enggak begini, enggak. Ayatnya begini, Nora, begini. Gimana? Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Nah, Iya. ada dua perempuan melakukan kejahatan. Satu membunuh, satu melacur. Dua-duanya sama-sama bertobat, sama-sama percaya. Iya. Nah, kira-kira Iya. menurut Matius 21:31 yang duluan masuk surga siapa? Para pemungut cukai dan para pelacur, dua-duanya para pemungut cukai dan para pelacur. Kenapa udah dijawab kok? Emang salah. Sekarang saya tanya gini, Ari, Karena- saya tanya. Kalau di antara dua-duanya perempuan pembunuh dengan pelacur, tapi yang kata Yesus didahulukan perempuan pelacur masuk surga, apa kepentingan perempuan pelacur itu duluan masuk surga? Karena dia bertobat dan percaya pada Perempuan Yesus. pembunuh itu juga bertobat, Ari. Yang membunuh ini juga bertobat, sama-sama mereka bertobat. Tetapi kata Yesus, perempuan pelacur itu yang duluan masuk surga. Apa kepentingan pelacur ini yang duluan masuk surga? Kenapa mereka didahulukan daripada perempuan pembunuh? Kenapa nggak dua-duanya? Enggak, karena dia betul-betul percaya dan betul-betul bertobat dan Kayak begini loh. dosanya itu tidak. Ari, yang kau baca itu perumpamaan dua orang anak, benar tidak? Nah, Iya. sekarang Bu. kejahatan manusia yang dilakukan bukan melacur saja, betul? Mencuri, membunuh, itu juga suatu kejahatan dosa, betul? Tapi kenapa konteks perempuan pelacur yang diambil, yang didahulukan masuk surga? Kenapa nggak dikatakan semua perbuatan dosa ketika dia bertobat akan didahulukan masuk surga? Kenapa harus perempuan pelacur dulu yang dikatakan? Padahal konteksnya itu dua orang anak di kebun anggur. Kenapa dikutip perempuan pelacur? Nanti dulu saya baca baik-baik ya, dan Seraya menanggapi, dia berkata, aku tidak mau nama-namanya dengan Yesus terlebih lagi. Dan Seraya datang kepada yang kedua, dia mengatakan seperti itu juga, dan Seraya menanggapi, dia berkata, saya Tuhan, tetapi dia tidak pergi. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepadanya, yang pertama Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku. Mereka bertanya kepada Yesua yang pertama. Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepada bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Kenapa Elohim. konteksnya pelacur yang diambil? Banyak kejahatan Sebab lain ini kok. setelah enggak, Kenapa soalnya konteksnya enggak. perempuan pelacur yang diambil, Ari? Soalnya dia bertobat, dia Saya bertobat bertanya dan begini, Ari. Perbuatan dosa bukan hanya melacur saja, membumbun, memakai narkoboy. Iya. Ya, kenapa harus konteks perempuan pelacur yang diambil? Sementara itu perumpamaan dua orang namun anak. karena enggak begini, karena pemungut cukai dan para pelacur percaya kepada Yesua, dan sekalipun melihat kamu tidak menyesal Saya lalu tahu percaya konteksnya itu, kepadanya. saya tahu. Yang saya tanya, kenapa konteksnya harus perempuan pelacur? Apa hubungan perempuan pelacur dengan kedua orang anak itu? Kenapa perempuan pelacur yang dikatakan masuk ke dalam kerajaan surga duluan? Enggak, Kenapa enggak? karena dia bertobat atas kesalahan, dia Kamu bertobat paham atas nggak? dosanya Kamu dengan paham nggak sungguh-sungguh. maksud saya, Ari? Ari, dengarkan. Iya. Konteks berbuat jahat, dosa, bukan melacur saja. Membunuh Iya, berdosa tahu. nggak? Iya, Mencuri berdosa benar. nggak? Iya. Bersaksi dusta berdosa nggak? Iya, berdosa. Durhaka kepada orang tua berdosa nggak? Iya, berdosa. Banyak dosa-dosa yang ketika dikerjakan, kalau dia bertobat dan percaya, pasti masuk surga, benar tidak? Iya. Tapi masalahnya kenapa konteks yang melacur ini yang diambil? Kenapa nggak kejahatan semua? Harusnya begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan perempuan-perempuan pembuat dosa, kalau dia bertobat akan dahulu masuk surga. Kenapa harus dikatakan hanya perempuan pelacur yang dulu masuk surga? Banyak kok yang membuat dosa, bukan melacur saja.
Ayo. Ini kan cuma perempuan, ini kan mewakili, ini kan pelacur ini mewakili ya. Kalau enggak, kalau menurut dari kalau enggak begini Nora, enggak satu Hari telah datang kepadamu dalam kemarin kamu pakai dia tetap kok baca ulang-ulang tetap dikatakan perempuan pelacur duluan masuk surga. Untuk apa konteks perempuan pelacur yang diambil? Kenapa nggak kejahatan yang lain? Enggak begini, bukan cuma dia bahwa maksudnya sih bukan